Yanti, Pak Erlangga juga. Ini sesi ngasih makan ikan. Ya. Kalau saya dari kecil senang ikan karena saya bintangnya Pisces, jadi senang Pantesan. Pak Erlangga Libra kan? Iya. Oh. Ada yang gede banget sizingnya Itu dia, itu. yang gede. Emang hunting khusus atau dipelihara dari kecil? Yang gede itu kuning kalau nggak salah ya. Yang oranye ya? Iya. Bayangannya kuning ya, yang gede Pak Erlangga. Ketemunya di mana, nyarinya emang sengaja yang segede gitu Bu Yanti? Nah, jadi kami punya kerabat yang punya koleksi koi. Terus waktu itu ulang tahun saya dia hadiahkan kita ikan. Terus bertambah. Terus karena makan jadi sebesar itu, tadinya juga nggak segede itu Ini sih. besar nih. Iya, itu gede banget. Pak Erlangga, boleh loh, silakan Pak Ya, Erlangga. kasih makan ya. Iya, Mudah-mudahan mau makan. mudah-mudahan mau makan. Naik dong mereka. Coba Biasanya ya. naik, tapi suka malu kalau banyak ini. Oh, Dia naik. pemalu juga ya ikan. Pemalu. Kalau mau naik. Bentar ya, kita tunggu ikannya naik, penasaran. Bisa loh. Oke, Bu Yanti, sambil mau nanya-nanya dikit dong. Dengan semua kesibukannya Pak Erlangga sekarang dan mungkin ya hal yang sedang bikin pusing Pak Erlangga gitu ya Bu, yang kita tahu lah di keseharian tentang isu-isu yang sekarang sedang menerpa. Apa sih biasanya curhat sessionnya gitu, kayak puk-pukin Pak Erlangga tuh Bu Yanti gimana sih untuk supaya bisa bikin Pak Erlangga tetap calm? Puk-puknya pas makan pagi atau mau tidur. Kita kan biasanya selalu ritualnya kita beribadah sama-sama malam. Terus di sholat kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Terus saya sih usahakan malam nggak banyak ngomong karena supaya tidur, karena paginya tuh udah pasti kerjaan udah nunggu lagi. Apa sih biasanya yang Pak Erlangga pesankan ke keluarga gitu, dengan semua hal yang mungkin pemberitaan media pasti kan juga bikin yang baca dari pihak keluarga juga kayak aduh ada aja gitu. Apa sih yang Pak Erlangga pesenin ke Bu Yanti dan anak-anak? Pesennya ya memang kita mesti ini aja, mesti selalu bersabar dan bisa menghadapi apapun dengan baik. Dengan keluarga itu kan nomor satu yang paling terkompak di ciptaan Tuhan, yang selalu sama-sama. Jadi apapun kita hadapin sama-sama. Pulang ke rumahnya itu keluarga yang selalu bisa membuka diri sama kita apa adanya gitu ya Bu Yanti. Bu Yanti, tapi ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Maksudnya kalau kemarin ya Pak, aku kan nonton TV nih Pak, aku ngelihat dari kemarin Pak Erlangga kalau muncul di media mukanya tuh capek gitu, lelah, kecapean gitu, lingkar hitam matanya makin banyak gitu, makin lelah gitu. Apa sih kekhawatiran tersendiri dari Bu Yanti ke Pak Erlangga gitu? Ya pastinya capek. Tapi karena semangat dan doa ya dari orang tua, dari keluarga, itu yang bisa memperkuat Pak Erlangga dan kita semua. Pesannya Bu Yanti buat Pak Erlangga? Ya, yang terbaik, dan saya tahu kita semua, Pak Erlangga adalah sosok yang kuat dan selalu mendapat doa dari orang tuanya. Jadi kita percaya nomor satu adalah doa. Doa ya, the power of doa. Yes. Wah, luar biasa Pak, istri tercinta langsung Pak, Ya, doain nggak doa. putus-putus. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Oke siap, Bu Ya. Yanti terima kasih banyak. Terima kasih Aku banyak, ya. lanjut mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Silakan, Erlangga di sebelah silakan. sana. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Terima kasih. Yanti, bye-bye. Ya. Bye. Pak Erlangga, Ya. orang kan kalau ke rumah orang biasanya peliharaannya kucing, anjing. Ya. Ini peliharaannya kura-kura segede gini Pak. Iya. Yang tadi 2 disebut ada juga. Ada juga? Ada kucing. ada anjing juga. Aku Ya. tadi baru ngeliat anjingnya Ada aja. burung. Ada burung juga. Iya, iya. Tapi kura-kura ini gede banget sih Pak. Kenapa spesifik banget meliharanya kura-kura? Nah, ini ibu yang suka. Ibu, Ya. oh. Sama ini buat narik cucu tadi ya kata Pak Tadi Erlangga? ya dengan adanya binatang-binatang ini, cucu jadi kepingin datang. Emang kalau nggak dipancing ini cucu lebih pengen main di luar? Banyak gangguan yang lain. Ada aja disrupsinya ya? Ada disrupsi. Oke. Ya. Kamu mau ikut nggak? Kita duduk sini deh Pak Erlangga. Ya. Oke. Pak Erlangga. Ini cocok banget matching. Warna kuning di bawah matahari itu bagus gitu, Pak. Iya. Langsung memanjakan Shiny, mata. shiny. Shine Iya. apa tuh, Pak? Shiny. Look Oh, at shiny. the flower. Oh iya The benar. flower also yellow. Iya loh.
Saya lihat dari tadi nggak ada bunga warna lain di rumah dinas Pak Erlangga, cuman warna kuning. Ada nih di sekitaran kita bisa dilihat ya bunga-bunganya. Pak Erlangga, Ya. menyambung dikit soal obrolan yang tadi aku belum sempat menanyakan juga tentang lobby-lobby politik yang sekarang Ya. sedang terjadi. Ya. Kan Golkar belum menentukan pilihannya nih Pak, Ya. masih juga melihat dulu seperti Ya. apa kondisinya. Ada juga pendapat yang bilang ya siapa juga yang nggak mau jadi pemenang gitu ya Pak Ya. ya. Tapi Pak Erlangga sempat mention dimanapun ada Golkar, di situ pasti akan jadi pemenangnya. Sepede itu Golkar Pak Erlangga. Golkar selalu pede. Karena ya? dalam pemilu Golkar selalu nomor 1 atau nomor 2. Tidak pernah di bawah itu. Nggak pernah di bawah Jadi itu. waktunya untuk naik ke atas. Jadi selalu kita Golkar itu salah satu atau saya bisa katakan partai yang kuat sampai ke kecamatan, Grassroots. sampai ke grassroots. Dan bedanya dengan partai lain kita infanteri. Kalau bicara survei kan 1.000 orang disurvei, tapi kalau nggak punya infanteri kan itu cuma ada di langit. Sedangkan pemilu ini ada di darat. Jadi kalau pasukan darat, ya kalau Golkar kan ya timnya sudah ada sendiri dan tim ini sangat solid. Apalagi dengan adanya nanti para caleg-caleg turun ke lapangan. Jadi kita punya pasukan solid. Apalagi pada waktu itu kita ditempa banyak sekali isu, apakah itu pergantian ketua umum, saya juga 2 tahun terakhir yang saya masuk. Sehingga pada waktu itu situasi jauh lebih buruk daripada hari ini. Pemilu itu adanya di kotak suara dan tanggal 14 Februari nanti. Pas Valentine nanti. Iya, jadi masih banyak Jalan menuju Roma. jalan menuju Roma. Oke. Ya. Kemarin ketika Mbak Puan datang ada agenda membicarakan tentang untuk maju bersama Ya Mas Ganjar? tentu kita dengan pembicaraan ada. Hmm. Pembicaraan dengan Pak Prabowo juga sudah 11 bulan. Lama Jadi ya, Pak? sudah lama dan sudah dalam juga. Oke. Ya. Jadi ya kita tunggu tanggal mainnya saja nanti Jadi ya kita Pak. lihat ya yang paling penting kan kalau begini antar the devil is in the detail. Jadi detailnya harus pas. Harus pas. Ya. Oke. Biar kata Lone Ranger tapi strong enough ya Pak ya. Iya. Ya. Satu, Golkar cuma cukup dengan satu partai lain. Oh, cukup. Cukup dengan Langsung. satu partai lain. Oke. Jadi Ya. hatinya lebih kemana Pak? The politics is not about heart. But Heart is only for the lover. tapi bunga itu kan love language, Pak. Itu bunga politik. Tapi Pak, kans untuk jadi capres kian minim dong, Pak. Ya tentu kita akan bicarakan internal posisi-posisi. Nah, Pak Erlangga kita tinggalkan tadi soal kisruh, nggak kisruh juga sih, tentang konstelasi politik yang ada di tubuh Golkar dan juga Pak Erlangga jalankan ya, apalagi menjelang 2024. Nah sekarang mungkin yang sekarang sedang menyita perhatian publik adalah soal kasus CPO, Pak. In general, mungkin banyak publik yang juga belum mengetahui secara pasti, karena wawancara media dari kemarin isinya doorstop ataupun preskon aja ya Pak. Iya. Ini ada Pak Erlangga bisa ngomong ke kami di Point of View secara langsung, apa sebetulnya yang terjadi sampai nama Pak Erlangga terseret? Ya kalau itu kan saya tidak paham. Jadi tentu masalah yang dibahas saya tidak akan bahas. Tetapi saya ditanya 46 pertanyaan dan seluruhnya saya jawab. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan untuk proses yang ada di sana. Dari hasil pemeriksaan Kejagung kemarin, Pak Erlangga merasa Pak Erlangga included di situ? Bertanggung jawab akan kasus itu? Ya saya rasa tergantung teknisnya mereka mau arahnya kemana. Ya tentu kan penyidikan itu kan punya hal yang mereka ingin pertanyakan. Nah tentu hal secara makro saya sudah jawab. Oke. Bapak melihat ini benar-benar karena kasus yang terjadi atau ini pergerakan secara politis yang memang lagi Saya tidak menyerang ada Bapak? komentar. No comment No comment, soal itu. ya. Oke. Tapi Pak, suasana kebatinannya Pak Erlangga sekarang dengan pemeriksaan Kejagung kemarin, kasusnya sudah jalan 1 tahun lamanya dan tiba-tiba sudah ada di Kejaksaan Agung sekarang gitu. Mungkin
kalau naif-naif politik gitu Pak, orang ngelihatnya, diada-adain nih gitu. Kalau Pak Erlangga ngerasa gimana? Dijalani saja. Tapi nanti akan ada waktunya kah Bapak akan berkomentar? Iya, tentu ada waktunya. Ya. Oke, baik, siap Ya. Pak. Oke, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, kita punya games, ini signature gamesnya Point of View Pak, namanya adalah reality check. Oke. Jadi reality check ini as simple as Pak Erlangga tinggal menjawab pilihan pertama atau pilihan kedua. Oke. Oke, sesimpel itu. Udah siap Ya, Pak? siap. Ready, kita mulai reality check. Pertanyaan yang pertama, mawar merah atau mawar kuning Pak? Ini very difficult. Tapi kemarin saya kasih warnanya mawar merah dan kuning. Ya. Tapi kalau tetap harus memilih merah apa kuning? Ya tentu kalau ada event dua-dua warna itu adalah warna naturalis yang indah. Bisa. Kita bisa tukar menukar. Wushu atau jalan pagi Pak? Jalan pagi lebih gampang karena Lebih banyak gampang. yang ikut. Kalau musuh kita sendirian. Cuma begini-begini sendiri Iya. aja ya, oke. Menko atau ketum parpol? Dua-duanya. Sekarang dua-duanya. Sekarang dua-duanya. Ya. Tapi kalau harus lebih menunjukkan loyalitas ke jadi Menko Pak, ketum parpol Pak? Dua-dua loyal. Tetap harus loyal. Ya. Ih Bapak Libra banget sih, jadi capres atau cawapres Pak? Itu pun tergantung deal politik. Ya. Paling susah di main games reality check sama Libra emang. Oke, Pak, tapi yang terakhir ini dijawab Pak. Oke. Ini pilihannya 3 kok Pak, nggak 2. Apa Ganjar, Prabowo, atau Anies? Atau Kalau atau jadi 4 dong Pak. jadi empat. Jadi possibility keempat. Possibility-nya ada Pak. Oke, Pak Karena Erlangga. Golkar nomor 4. Golkar nomor 4. Jadi atau Atau. Ganjar, Prabowo, atau Anies? Atau. Sebel banget. Oke, games reality check kali ini gagal karena tidak terjawab dengan baik sama pesertanya. Oke, Pak Erlangga, secara karir politik, apa sih yang Pak Erlangga belum sampai? Pencapaian apa yang Pak Erlangga masih pengen kick? Ya. Ya tentu dari segi jabatan pemerintahan Menko kan salah satu yang paling tinggi. Kalau jabatan partai ketua umum Partai Golkar itu paling tinggi. Nah tentu di antara kedua itu ada satu step lagi. Another step. Another step. Masih mimpi Pak untuk bisa jadi capres? Kita tidak bermimpi, jadi Tapi kita realistis saja. Realistis. Iya. Itu realistis buat Pak Erlangga? Ya artinya kita realistis itu kita akan menentukan siapa dalam kontestasi 2024 itu siapa menjadi apa ditentukan oleh saya sudah dapat mandat. Jadi mau jadi capres kek, mau jadi cawapres kek, mau nunjuk orang kader Golkar yang lain kek, nah itu semuanya tergantung ketua umum. Oh, udah direvisi ya Pak sekarang ya? Jadi semua tergantung ketua umum? Kita kan sudah banyak, mandat dari awal sudah begitu. Udah kayak gitu. Ya. Oh. Kalau tadinya setahu saya bukan aturannya Ya, ketua umum. ada ketua umum, Ah. itu kan opsi-opsi semua terbuka. Opsinya Namanya terbuka. Partai Golkar, semua opsi terlalu disiapkan. Oh, Ya. namanya juga partai yang terbuka Namanya ya Pak Partai ya? TBK. TBK. Iya, jadi Partai TBK itu tidak ada yang harus. Oh. Harus begini, harus begitu, nggak ada. Enggak. Tapi semua tergantung dinamika dan kita sadar bahwa kita butuh koalisi. Dan koalisi ini kan nggak bisa mau-maunya sendiri. Benar. Harus take and give. Benar. Bukan give and give or take or take. Ya, Nah, harus take and give. Harus take and give. Balancing. Harus balancing. Libra. lagi. Ya. Tos dulu apa sih seneng ketemu Libra? Pak, tapi ya Pak, bagaimana Pak Erlangga melihat pemilu kita 2024 besok? Apalagi kan kalau berkaca dari pemilu yang lalu gitu ya Pak, isunya urusan polarisasi, agama, segala macam. Ya tantangan sekarang tidak di situ. Tantangan sekarang kita mau jadi negara maju atau kita mau tetap menjadi negara kelas menengah. Sehingga tantangan ke depan ini juga disampaikan oleh berbagai pertemuan internasional. Pada waktu 2 minggu yang lalu saya juga ketemu dengan Sekjen PBB. Kita menghadapi persoalan yang bertingkat. Masalah geopolitik, masalah climate change, masalah kekeringan ke depan, tentu pangan, kemudian masalah food, ketersediaan food, masalah ketersediaan pupuk karena itu akan sangat berkait, terus masalah inflasi, masalah
lapangan kerja, masalah kesejahteraan, masalah gap antara yang kaya dan miskin yang semakin melebar. Tantangan kita di sana. Jadi jangan kita dibawa lagi Itu ke urusan yang kayak kemarin. urusan yang kayak kemarin. Nah, ini real yang kita hadapi, bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia negara menghadapi hal yang sama. Alhamdulillah Indonesia sudah sedikit negara yang sudah lolos dari persoalan-persoalan itu. Tapi ke depannya kan tetap persoalan itu masih ada di depan. Kalau tips untuk masyarakatnya sendiri Pak, yang mungkin kan ada orang yang masih kesulitan, saya nggak ngerti nabung, Pak Menko tuh apa ya, misalnya orang ada kesulitan menabung atau kesulitan belanja hariannya seperti apa, ada tips dari seorang Menko untuk bisa mengontrol keuangan rakyat nggak sih Pak? Mengontrol keuangan kan gampang, Gimana tuh Pak? sederhana. Spending tidak boleh lebih tinggi dari pendapatan. Waduh, Nah, itu yang susah. Nah, kalau itu susah kan berarti ngutang. Nah, seperti negara kan ngutang. Tapi kalaupun ngutang, jangan utang pada yang sifatnya konsumtif. Cari yang produktif. Kalau produktif kan berarti dia mampu membayar utang tersebut. Pak, tapi kalau dari based on surveinya Kemenko Perekonomian gitu Pak ya, masyarakat kita tuh udah cukup punya kecerdasan finansial nggak sih Pak? Dari contoh Kartu Prakerja, itu program yang dilakukan pemerintah salah satu untuk pelatihan dan bantuan sosial. Dan dari segi pendidikan itu semuanya diakses 100 juta. Dan yang memenuhi persyaratan 50, yang mengikuti program 17 juta. Dan ini 17 juta ini inklusivitasnya tuh ada. Karena masing-masing punya e-wallet. Berarti financial literasinya sudah oke. jauh meningkat. Nah, sekarang tugas dari pemerintah ya untuk mendorong financial inclusion lebih dari 90%. Tapi biasa kita andalannya ibu-ibu. Karena ibu-ibu lebih disiplin. Disiplin dalam Pelit ya Pak? menjaga kantong. Lebih pelit lebih tepatnya. Siap kalau gitu. Pak Erlangga terima kasih banyak Terima atas kasih, waktunya. Mbak Hanum. Sampai jumpa lagi di perjumpaan berikutnya. Sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah. Semoga tetap bersinar seperti matahari yang Ya, berwarna terima kuning kasih. seperti bajunya Pak Erlangga. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.